warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rahini Apsa, NIM 0306203101 dari kelas PGMI 5. Baik, saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama untuk tugas UTS pada mata kuliah Palang Merah Indonesia. Baik, yang pertama adalah pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama dapat diartikan seperti pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit yang terkena sakit ataupun cedera, baik itu di kecelakaan ataupun musibah gitu yang memerlukan penanganan medis dasar. Mengapa pertolongan pertama itu penting? Pertolongan pertama penting karena bertujuan menyelamatkan jiwa penderita agar tidak meninggal di tempat, mencegah cacat, misalnya luka yang membekas, memberikan rasa nyaman, dan mempercepat penyembuhan. Baik, pertolongan pertama disingkat seperti PP, adalah pertolongan awal atau bisa disebut dengan cepat yang kita berikan kepada orang yang sakit ataupun cedera atau kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat rujukan seperti puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Nah, yang kedua itu tentang medis dasar. Tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Yang disebut sebagai penolong pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis. Yang keempat, tujuan dari pertolongan pertama. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. 5. Dasar hukum. Seorang petugas penolong pertama memiliki playing hukum sebagai berikut. Dalam hukum memberikan pertolongan, pasal 531 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya ataupun maut, lalai memberikan ataupun mengadakan pertolongan kepada siapa yang derita, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri ataupun orang lain akan kena bahaya, yang akan diberikan hukuman kurungan selama 3 bulan ataupun denda sebanyak 4.500. Jika orang yang perlu ditolong itu mati, diancam dengan sanksi KUHP 45 nomor 165 yang 187, 304 S, 478, 525, dan 566. Nah, yang kedua itu kerahasiaan. Pasal 322 KUHP yang pertama, barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib menyimpannya oleh karena jabatan ataupun pekerjaan, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan penjara selama 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang lain. Dasar-dasar pada pertolongan pertama. 1. Persetujuan tindakan pertolongan. Ada 2 bentuk persetujuan ataupun izin bagi penolong untuk melakukan tindakan. Yang pertama, persetujuan yang dianggap diberikan ataupun tersirat. Yang ini maksudnya adalah persetujuan umum yang diberikan dalam keadaan penderita, baik itu sadar ataupun normal. Yang kedua, persetujuan yang dinyatakan. Persetujuan ini maksudnya yang dinyatakan kepada penderita, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, yang kedua adalah seseorang penolong pertama mempunyai kewajiban. Seperti apa kewajibannya? Yang pertama adalah menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, ataupun orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, menjangkau penderita. Yang ketiga, mengenali masalah ataupun mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan ataupun rujukan. Yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai keadaan penderita. Yang keenam, membantu penolong yang lain. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan medis penderita. Yang ke-8, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan penderita untuk ditransportasi ataupun dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, kualifikasi pada penolongan pertama.
Kualifikasi yang harus ada di dalam pertolongan pertama yaitu jujur dan bertanggung jawab, profesional, mempunyai kematangan emosi, mampu bersosialisasi, kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi, mempunyai kondisi fisik baik, mempunyai rasa bangga. Nah, yang terakhir adalah yang perlu disiapkan saat pertolongan pertama. Sebagai pelaku PP ataupun pertolongan pertama, kita harus mengutamakan keselamatan diri. Jadi, kita harus memerlukan alat perlindungan diri atau yang disebut dengan APD. APD adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular dari penyakit. Alat perlindungan diri itu tidak mahal, seperti yang sering kita temuin, contohnya seperti sarung atau latex, masker penolong. Nah, selain APD, dalam melakukan PP ataupun pertolongan pertama, kita juga memerlukan beberapa peralatan. Misalnya, kasa steril, pembalut gulung ataupun perban, pembalut perekat ataupun plaster, gunting ataupun pembalut, kapas ataupun selimut. Baik, demikianlah video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.